Podcast cerita horor bersama Bang Steven, Bang, bisa panggil Evan. Bang Evan. Evan tinggal di mana ya? Saya di Cibitung, Bang, Bekasi. Di Cibitung, Iya. Bekasi. Bang Evan mau ceritain horor apa? Kita mau ceritain horor soal naik gunung, Bang. Itu di gunung mana, Bang? Itu di Gunung Salak. Oke. Boleh diceritain cerita horornya? Oke, pertama mungkin itu saya dan teman-teman saya itu kejadian itu di tahun 2016 November, Bang. Itu kejadian di Gunung Salak. Di Gunung Salak. Pendakian ya, Bang ya? Pendakian. Kita itu masa kelar sekolah pada saat itu emang ada rencana tuh naik gunung, tapi kita tuh memilih untuk ke Gunung Salak, yang dimana tuh kita nggak tahu lokasinya, kita nggak tahu naik apa, cuman ya karena kita masih muda pada saat itu kita main jalan aja lah. Akhirnya kita nemuin Explore lah, Bang. Explore. Kita mulai jalan dari sini ke Lampu Merah, terus kita nyambung ke Pasar Rebo naik Dari sininya dari Lampu Merah Cibitung. Oke, habis itu saya lanjut ke Pasar Rebo. Pasar Rebo kita langsung naik Mayasari jurusan Cidahu. Sukabumi. Nah, itu mulai kejadian tuh kita tuh sampai di Cidahu itu sekitar jam 9 malam. Kita itu 7 orang. Cuman beda-beda umur pada saat itu, ada yang lebih tua tapi nggak jauh, ada yang lebih muda juga tapi nggak jauh. Nah, pada saat itu juga saya ada yang ngasih tahu informasi bahwa angkot terakhir itu jam 9. Akhirnya nggak lama saya dari situ lihatlah angkot terakhir. Akhirnya kita naik, di situ masih full Bang, masih ada ibu-ibu yang pulang dagang, bapak-bapak yang pulang kerja. Akhirnya kita naik angkot, lama-lama adalah sedikit obrol-obrolan, ibu-ibu mulai nanya, mau kemana Mas, katanya. Akhirnya saya jawab, mau ke atas Bu, katanya. Atas tuh kemana, katanya. Ke Gunung Salak, katanya. Tiba-tiba ibu-ibu itu ngomong, wah wong gendeng, orang sini aja jarang naik ke sana, kalian orang jauh malah naik ke sini, katanya. Karena pas itu ya kita emang niat liburan, ya kita nggak berpikir untuk aneh-aneh lah gitu. Akhirnya ya udah kita lanjut. Lama kelamaan itu penumpang turun, sisa supir dan teman-teman saya 7 orang itu masih normal. Nah, dari nggak jauh dari situ, lama-lama tuh mobil tuh sering mogok-mogokan. Padahal sebelum-sebelumnya normal-normal aja. Mogok-mogokan seperti kayak entar tiba-tiba mesinnya mati. Nah, akhirnya kita punya inisiatif, kita dorong lah. Kurang lebih itu kita masih inget itu 6-7 kali mogok. Akhirnya pas udah mau sampai sekitar 5-3 menit kemudian ada kejadian yang kita tuh lumayan terkejut ya, yaitu as roda mobil itu patah yang depan. Akhirnya, nah itu juga diiringin sama ini Bang, hujan, tiba-tiba hujan. Nah di sepanjang jalan tuh supir tuh nanya, ini abang berapa orang, katanya. 7 Bang, saya bilang. Teman-teman saya juga nyaut 7 orang Bang. Dan itu dia tuh nanya supir itu nggak sekali, berkali-kali. Nah saya pikir tuh sama temen-temen tuh udah mungkin ongkosnya kurang atau kayak gimana, saya nggak ngerti lah Bang. Nah tiba-tiba pas ada suara seperti kayak brak, hancur tuh. Saya kira tuh saya nabrak apa, ternyata as roda itu patah. Saya lihat sama teman-teman ternyata mobil tuh udah memang nggak harus bisa jalan. Memang kita harus turunin barang, ya kita jalan gitu sisanya. Memang nggak jauh sih, sekitar 2 atau 3 menit lagi. Ya udahlah, akhirnya supirnya bilang ke temennya, nelfon, tolong dijemput, kita di sini, mobil besok diurus, katanya. Ya udah, akhirnya kita jalan. Nah, jalan bareng-bareng, mau tukang angkotnya itu dijemput sama kawannya, mobilnya dibiarin besok pagi itu. Akhirnya kita udah mulai masuk ke warung. Warung itu tiba-tiba pas kita naruh keril, hujan itu tiba-tiba kita dikejutkan sama suara anak kecil bermain di jam setengah 10 malam.
Oh itu nggak normal ya bang? Anak kecil main di bawah kaki gunung malam-malam ya? Itu sebelumnya kan mungkin pas saya naik itu 2016 tuh Salak tuh mungkin salah satu gunung yang ya kita semua orang tahu lah. Oh sampai sekarang juga kayak Salak masih jadi Iya, misteri bang ya? entah itu misteri Sukhoinya, Iya. orang-orang hilang, ya kan. Nah, akhirnya kita yang dengar tuh bertiga, dari 7 orang tuh yang dengar bertiga. Tapi karena kesadaran penuh dan kita memang benar-benar safety dan kita emang nggak aneh-aneh, ya kita cuma bilang Waalaikumsalam. Tapi hati cuman jiper juga bang. Jiper ya. Saya kayak, wah ternyata bener yang dibilang orang-orang nih. Ini masih awal nih, kita belum ngapa-ngapain. Akhirnya kita masih stay positif. Ya udahlah, kita sekitar sebatang 2 batang rokok kita mulai daftar ke base camp. Nah di base camp tuh kita ketemu petugas hutan. Dia bilang gini, mau kemana mas? Mau naik pak? Saya gituin. Oke, mau naik gunung. Saya daftar dulu ya mas, katanya. Oh ya. Ini abang daftar di base camp mana? Jalur apa? Jalur Sukabumi namanya Cidahu bang. Via Jalur Cidahu. Cidahu ya? Iya. Nah akhirnya kita daftar, kita 7 orang. Saya nanya dong pak, ini kalau mau istirahat di mana? Katanya, oh di samping ada kayak gubuk gitu, pos. Ya udahlah kata kita, ya udah pak saya besok ntar lanjut lagi kita istirahat ya pak. Oh ya monggo, ya silakan. Akhirnya pas udah kita tiduran di jam-jam 11 kita masih bercanda, di setengah 12 tuh kita udah mulai ada yang tidur, ada yang masih ngopi. Nah, cuman kita sepakat itu untuk tidur aja dah, karena bareng-bareng, karena situasi udah mulai nggak enak ngelihat situasi yang tadi yang anak kecil bermain tuh. Tapi ternyata teman-teman pas udah mulai gerakan tidur, gestur tidur, nutupin muka, ternyata teman-teman tuh sampai jam 2 ternyata nggak tidur. Diem-dieman. Ternyata pas kita buka sarung sedikit, karena teman sebelumnya ngecas, itu casan tuh dimainin. Dimaininnya kayak gimana tuh bang? Digini-giniin tuh casan itu. Tapi nggak ada wujudnya. Ya, HP-nya gerak-gerak gitu. Terus ada jemurannya digoyang-goyangin sama kita nggak tahu lah siapa bang ya. Seperti digoyangin kena angin tapi kenceng anginnya. Kenceng banget. Dan itu kita kayak ngerasa, wah ini apa nih gitu. Cuman akhirnya teman-teman inisiatif tuh nahan sampai jam 3, setengah 4 tuh kita udah mulai bangkit buat ngeredain suasana tuh makan. Cuman karena makan kita udah nggak mood, kita nunggu sholat subuh. Itu akhirnya kita semua serentak sholat subuh bang. Itu teman-teman yang nggak biasa sholat ngeliat kejadian itu jadi sholat bareng-bareng tuh. Sampai kita tanya sholat subuh tuh dia nggak tahu berapa rakaat. Akhirnya ngikut-ngikut aja kan. Akhirnya kita sholat, kita istirahat, kita mandi segala macam-macam, kita nyiapin barang, kita packing barang, kita mulai pendakian bang. Di jam 9. Jam 9 kita mulai naik, kita ngisi perut dulu di pos karena perlu jalan dulu untuk sampai ke warungnya. Nah kita tuh mulai masuk hutan tuh jam 10 pagi. 10 pagi bang. 10 pagi bang. Ada tuh kalau orang naik Gunung Salak mungkin ada selamat datang di Gunung Salak via Cidahu, Sukabumi. Itu sebenarnya di depan situ tuh rame bang. Kita mulai naik. Kita tuh kenapa saya bilang Gunung Salak tuh unik? Karena Gunung Salak tuh salah satu mungkin di Jawa ya. Dia tuh punya identik tentang makhluk hewan tuh yang masih ada. Contoh, kalau kita jalan tuh kita masih suka masuk kawasan burung sirili. Burung sirili itu kayak burung gimana? Sirili itu burung normal, cuman dia ya mungkin karena kita awam dia lebih suaranya lebih unik aja bang. Banyak tuh bang kalau kita masuk kawasan burung sirili itu banyak, kawasannya kayak burungnya makin banyak. Terus kayak kita masuk kawasan kupu-kupu, ada bacaannya banyak kupu-kupu. Nah yang terakhir tuh kita lewatin, Anda memasuki kawasan macan kumbang. Ya kita kan justru kita hindarin yang kayak gitu-gitu ya. Justru kita malah lewat. Nah kita pikiran kita udah macem-macem. Pada saat itu mungkin kita kurang informasi atau kayak gimana. Ya akhirnya kita jalan-jalan. Kita sangat buru-buru tuh bang. Alhamdulillah kita nggak terjadi apa-apa. Sampailah ketemu namanya Bajuri. Posnya tuh namanya Bajuri. Karena itu adalah pengambilan air terakhir untuk atas. Di Gunung Salak tuh ada berapa pos bang?
Wah, kalau saya sebenarnya sih lupa bang berapa pos, karena posnya itu dia tuh mainnya shelter. Oh, shelter. Shelter. Iya, Setelah iya. Bajuri itu ada shelter 2, juga posnya cuma tempelan aja, nggak ada Nggak ada pos-posnya. pos-pos kayak di Gunung Cuman, Gede kan ada kayak iya, saung atau kalau apa dia cuma landai gitu. dikit aja bang. Oh iya, iya. Nah, terus eh akhirnya kita mulai jalan-jalan, kita ngisi air lah, ngisi air, karena saya rasa di Gunung Salak tuh termasuk gunung yang kalau kita ngarepin air di atas sangat kering bang. Memang sangat sekering itu, nggak ada mata air. Pas kita sudah mulai naik, di jam 2:30 tuh kita udah mulai nemu-nemu trek yang lumayan, wah itu berat tuh, Ekstrim lah ya. ekstrim bang. Karena sebelumnya sebelum kita naik tuh masih di rumah tuh kita sama teman-teman tuh searching kayak di Salak tuh kita bakal nemuin apa aja sih trek-treknya. Ternyata kita nemuin ada climbing pakai tali, terus kayak kita bakal nemuin jalan yang sekitar 3-50 meter tuh lumpur, terus kayak dagu ketemu lutut. Ya itu kan akhirnya kita nemuin tuh gitu-gitu. Kurang lebih itu selama pendakian itu saya nemuin kurang lebih itu 15 kali naik pakai tali. Ya tingginya misalnya 2 atau 3 meter lah. Dari situ akhirnya kita di jam 3 kita memutuskan untuk rehat, buka tenda, karena memang Salak tuh treknya lumayan menguras bang, menguras tenaga, wah fisik segala macem. Padahal si Gunung Salak itu nggak terlalu tinggi bang ya. Nggak terlalu tinggi dia nggak terlalu tinggi. Tapi treknya itu ya bermacam-macam ya. Justru yang begitu-begitu tuh lumayan, karena gini bang, sebelum saya naik Salak tuh 3 bulan sebelum naik Salak tuh saya naik Rinjani. Iya. Ketika saya naik Rinjani turun, terus kita naik Salak. Kalau saya pilih beratan mah, saya jujur beratan Salak daripada. Padahal Gunung Rinjani lebih jauh, lebih tinggi treknya. Ya kan? Soalnya dia juga ketutup juga bang kalau Salak. Oh. Nggak ada pemandangan sama sekali. Oh dia ketutup kayak hutan-hutan pinus gitu ya? Iya kayak ada di sana ada pohon salak bang. Dan yang lebih anehnya lagi itu di ketinggian sekitar 1000 atau 1200 tuh kita masih nemuin pohon pisang. Oh itu aneh sih, iya. Pohon Jarang, pisang Bang. tuh setahu saya tuh sulit ya untuk hidup Iya, di ketinggian di atas seperti itu ya. ketinggian. Nah itu kayak pohon salak, pohon pisang tuh kita rada, kok ada ya gitu. Kalau salak memang ada. Nah akhirnya kita udah mulai masang tenda. Nah kejadian ini yang janggalnya udah mulai. Di jam berapa bang? Habis maghrib bang. Habis maghrib nih. Iya, sekitar jam 6:30 habis maghrib, sampai kita jalan ngobrol, tiba-tiba kita kayak nggak berani keluar tenda bang. Karena, nah informasi tuh di sebelumnya itu kayak penjaga hutan tuh bilang kalian nih naik hari Senin, yang naik nih kalian doang rombongannya. Oh berarti cuman rombongan abang via nih, Cidahu. 7 orang. 7 orang. Pun kalau ada yang turun satu rombongan, itu juga dia nggak tahu turun lewat lintas Cimelati atau Pasir Rengit, dia bilang. Katanya akhirnya kita jam 8 tuh karena di tenda gabut, kita sama-sama tim tuh udah bilang kita kayak harus keluar nih, kita harus ngeberaniin diri. Kayak kita keluar. Nah nggak lama keluar tuh tiba-tiba kayak ada suara semak-semak tuh kayak ada orang jalan. Kita masih berpikir itu binatang. Ya logikanya. Binatang. Nah tiba-tiba itu kayak ada pasang mata lewat-lewatan, terus kayak ada suara pohon tumbang, terus kayak ada suara kresek-kresek tapi itu yang gak kelar-kelar. Kita tuh kayak dikerubungin banyak makhluk bang, dan kita itu juga nongkrong tuh nggak bertahan lama. Berarti saya merinding bang. Berarti iya suasana di sana itu mencekam lah ya malam itu bang ya. Mencekam banget. Akhirnya kita ngerokok tuh nggak habis, 2 batang juga habis, kita langsung udah masuk aja. Masuk tenda jam 9. Akhirnya saya kira udah kelar, ternyata tenda tuh kayak digerubuk-gerubukin. Nah kisah di Salak tuh memang beberapa kali teman saya tuh naik Salak tuh selalu bilang tenda tuh kayak digebrak-gebrak bang. Digebrak-gebrak. Oh bukan seperti kayak kena angin gitu kan? Enggak, itu kan paling juga bunyi gitu kan. Oh iya, nggak terlalu sampai goyang. Iya, itu kayak digebrak pakai tangan. Dan itu kayak tangannya itu kayak besar banget.
abang rasanya tuh kayak digebrak pakai tangan tuh bang di situ. Kalau ranting pasti kan sobek ya. Pasti. Kalau seandainya daun kan nggak sekencang itu. Nggak Itu mungkin. kayak kita giniin tenda ya, dah itu lumayan lama. Terus kayak ada lama-lama tuh yang suara-suara jalan tuh kayak lama-lama mungkin deket. Akhirnya kita dipaksa untuk tidur lah. Ya Tidur ayam tidur lah. ayam ya kan. Nah akhirnya kita jam 5 pagi tuh kita udah mulai bangun. Kita itu ngecamp tuh di HM 25. Ya lumayan dapet lah setengah lah. Kita akhirnya jam setengah, kita makan dulu jam 7 atau setengah 8 tuh kita tuh udah mulai naik lagi. Tapi karena jujur secapek itu Bang Salak Bang, tenda, tas kita tinggal. Kita tas dan tenda semua alat, sisa HP sama dompet kita bawa. Nah, saya pikir tuh bakal dikit lagi, kayak ya 5 menit lagi lah ya. 1 atau 2 jam udah nyampe lah, jam 10 sampai lah. Akhirnya saya jalan, lama-lama nih saya nemuin jalan nih yang kurang jelas. Seperti contoh, ada satu trek pecah jalurnya itu ke kiri tuh ke jurang. Nah ternyata jurang itulah yang kalau kita turun tuh, ya bukan turun juga sih, kalau kita mungkin ngeberanin diri ya, itu lokasi Sukhoi yang nabrak itu. Oh, kejadian pesawat Sukhoi jatuh di Gunung Salak. Gunung Salak. Nah akhirnya pas teman-teman tuh udah mulai pecah-pecahan tuh, kayak ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, karena udah capek juga kan Bang. Ya egois lah ya, Ego. masing-masing. Juga ada fase di mana kita tuh kayak ngerasa, jujur pada saat itu saya ngerasa ini kok nggak nyampe-nyampe. Seperti disasarin lah ya. Awalnya kita nggak berpikir seperti itu, masih stay positif lah. Nah, kita nemuin jalur yang sama. Akhirnya kita berhenti untuk kayak minum, karena jujur kita ke atas tuh cuman bawa 1 liter Bang. 1 liter air mineral yang iya, besar iya. itu ya, ukuran 500. Buat 7 orang. Itu kan lumayan menguras lah. Menguras bang. Nah, akhirnya nggak lama kita duduk tuh, ada dari kejauhan tuh ada orang. Padahal itu udah ada notice dari bawah ya. Kalau Nah, nggak ada yang naik. Nggak ada yang naik. Tiba-tiba ternyata kita saking takutnya, ternyata memang orang beneran Bang. Oh, emang orang benar. Nah, ternyata dia nggak lintas. Ternyata dia memang via Cidahu turun Cidahu. Akhirnya dia turun. Kita nanya dong, Bang, ini puncak nih berapa lama lagi sih? Sampai temen tuh bilang, ini nih kali puncak ini. Kata dia bilang, saya teman-teman bilang, ya enggak, ini nggak sama kayak di gambar, nggak sama. Kita masih terus lagi. Akhirnya orang itu bilang, ya basa-basi lah, ayo Bang, semangat Bang, dikit lagi gitu. Ya kita kan kayak, ya ini orang ngerjain nih. Iya, 5 menit lagi bang. Iya. Itu sekitar jam 10-an tuh, setengah 11, jam 10-an lah. Siang nih. Siang Bang. Masih siang. Pas udah naik ya udahlah. Naik katanya. Nah, yang sedikit kayak ngerasa itunya orang yang turun tuh minta air. Mana udah sedikit air. Nah, ya. kita masih naik lagi udah turun ya. Iya. Akhirnya kita kasih air dikit-dikit. Nah, kita di jam setengah 12 tuh kita udah ngerasa hutan tuh udah mau habis. Nah, itu tanda-tanda kita udah mau nemuin puncak tuh. Puncak ya. Ya, pas udah nyampe puncak, ya ternyata puncaknya memang rada lumayan bagus Bang. Kayak ada tumbuhan yang bisa dimakan. Cuman yang karena kita baru, kita kaget ternyata di Salak tuh ada petilasan. Namanya tuh Mbah Salak. Nah, akhirnya kita berdoa maksudnya kita misi lah, kita mau naik ini sangat niatnya baik, liburan gitu. Cuman yang saya kejutkan lagi itu, saya dari jauh saya ingat ada bed up. Tempat orang mandi. Kok ada betap di atas sana ya? Cuman dari kejauhan Bang, saya ngeliatnya. Nah, akhirnya ya udahlah, taruh lah, ngerokok dulu. Pas dilihat air masak kopi udah tinggal dikit aja. Ya udah itu mah hitungannya sekali gelas juga udah habis buat masak kopi. Akhirnya saya inisiatif lah nyari air. Nah, air nggak ada, saya ke bathtub itu. Nah, cuman saya nggak mikir nih bathtub apa gitu kan. Iya. Akhirnya ada tuh air. Tapi di dalamnya tuh kayak ada hewan-hewan seperti kayak cacing yang gede-gede banget tuh, yang kayak di gunung-gunung tropis tuh, yang gede-gede jari, cacing-cacingnya. Cuman karena saya udah nggak mikir situ lah, yang penting saya minum lah. Berarti tuh air langsung lu sendok, nggak lu filter lagi bang? Langsung sendok Bang. Sama cacing-cacing Ya ya? kagak dong, kita cacingan kalau kayak gitu. Akhirnya ya sekitar dapat setengah liter. Alhamdulillah, karena sisanya keruh banget itu udah menurut saya udah nggak layak minum lah. Akhirnya udah kita ngerokok, kita ngopi, kita foto-foto, kita turun. Nah,
turun inilah yang menurut saya nih kita udah mulai ngerasa ada kejanggalan. Aneh. Dari yang awal tuh, yang ini nih udah mulai kejanggalan lagi. Seperti apa? Seperti kayak kok turun kok cepet. Turun cepet banget bang. Kita turun jam 1, setengah 2 lah. Setengah 2 kita turun, nyampe tenda tuh sekitar setengah 3. Cuma 2 jam berarti. Sejam Sejam kita packing tenda. Nah itu kan tadi kan saya ketemu teman saya tuh, kita akhirnya ketemu bang yang namanya tuh trek lumpur. Kita ketemu trek lumpur itu, jujur kita nggak bakal tahu kalau seandainya itu musim hujan. Itu kalau musim hujan itu saya naik musim kering, teman saya itu ngejeblos itu sekitar sepinggang. Oh dia ngejablos ke lumpur, berarti lumpurnya kayak lumpur isap gitu bang? Iya, lumpur isap. Karena dari dengkul ditarik nggak dapet, akhirnya naik sepaha, kita tarik lagi, malah makin jauh sepinggang. Akhirnya kita tarik, kita kayak cangkul-cangkul lagi, akhirnya dia keluar. Nah itu sangat menurut saya sih bahaya banget ya. Bahaya banget. Apalagi itu musim hujan. Untung ada temennya bang. Untung ada temennya. Nah akhirnya kita packing, hujan turun bang. Yang membuat kita kayak, ya elah. Udah mau turun masih hujan ya. Nah dari situlah temen ngerasa mentalnya udah kena, udah aura-auran lah tuh pendakian. Contoh kayak, mohon maaf ya, kita jalan renggang-renggang, saya tanya kenapa, ternyata temen tuh ngelihat pocong. Ada pocong tuh bang? Dan itu nggak sekali, nggak 2 kali, itu berkali-kali bang. Contoh kayak temen saya ngeliat pocong loncat ke pohon satu. Entah itu pocongnya loncat lagi, terus dia ngelihat orang yang berbeda, pocongnya tiduran. Tengkurap. Nyata, ya kalau tengkurap mah bang, itu tidur bang. Kan pocong namanya itu, pocong itu bang. Akhirnya saya jalan, sampai kita anehnya tuh cepet banget. Kenapa? Karena orang yang awal ketemu bisa kita balap. Oh iya itu lebih cepet sih bang. Soalnya abang ini kan tadi naik itu hampir berjam-jam ya. Iya, bahkan nginep kan. Iya. Nginep kan? Oh iya, sempet nginep juga. Kita semalaman. Berarti kita ngejar dia cuma 2,5 jam. Iya. Dan saya tanya lah, abang kita ketemu lagi. Abang sempet rehat paling juga 10 menit bang. Kata dia. Kita kan kaget ya. Iya. Ini orang lama apa kita yang cepet dia yang lama nih ya kan? Ya temen di situ mentalnya udah sangat kena. Yang lihat makhluk halus seperti kayak contoh tadi pocong, terus kayak ngelihat kayak ada bayangan putih. Karena itu udah buat pada maghrib bang, jam 5 kan, kalau di gunung mah jam 5 kan udah rada gelap ya banget. Iya, karena diiringi hujan juga kan. Ngeliat putih-putih tuh kayak terbang kayak gitu-gitu. Terus komunikasi udah nggak jelas, Udah egois lah masing-masing. Udah egois banget. Karena kan kalau dibilang kayak gitu berarti udah berkabut juga suasana. Itu kebetulan berkabut banget. Berkabut banget. Akhirnya kita udah nyampe pos 1, itu kita jalan ke warung. Kita 5:30 tuh kita nyuci pakaian lah. Nah, di pakaian inilah menurut saya nih, ini bisa dibilang sakit yang unik, atau bisa dibilang mungkin saya kena batunya atau gimana ya, saya nggak ngerti. 5 menit sebelum azan maghrib, kata teman saya, naik lu makan gorengan udah panas. Saya bilang ya tanggung nih, nyuci kolor dulu. Nah nyuci kolor tuh jaraknya sekitar 20-30 meter lah ke temen tuh. Azan saya masih nyuci. Tiba-tiba ya temen tuh sempat berantem bang, nyata. Gara-gara saking udah capeknya tuh, temen saya tuh namanya Torik sama Ava tuh, dia sempat berantem tuh. Perkara mungkin fisik udah lemah, bawaan udah gak kuat, mereka udah lempar-lemparan lah. Akhirnya kita nenangin kan. Akhirnya pas udah gitu kita calling tukang angkot yang tadi. Oh yang tadi bang, abang naik ya? Iya, tolong dijemput ya bang, gini-gini. Oke. Pas udah kita calling, naik dong. Iya. Naik angkot ya bang. Gimana pendakian Gunung Salaknya? Tadi ya. Wah Salak emang nggak bohong sih. Dia emang keker banget gitu. Terus dia minta rokok. Bagi rokok dong kata dia. Ya bang, pakai bang. Pas dibakar sekali 2 kali dibuang tuh sama dia. Set. Konyol banget. Konyol sih itu hitungannya sih. Konyol, Nggak hargain sih bang. Ya nggak sih, parah banget itu. Ya kan masih SMA ya. Iya. Ya, belum punya duit ya.
Akhirnya pas dibuang, lah saya tanya lah dibuang sih gitu kan. Iya. Kalau kagak dikasih mah suka ngikut nyamper rumah katanya. Nah kita kan bingung ya, apaan nih? Iya. Maksudnya apa dia tiba-tiba bilang begitu kan, Bang? Akhirnya dia ngomong gini, yaudahlah saya ceritain. Kata dia. Kemarin kan abang inget gak saya nanya ini berapa orang? Oh iya, si abang itu sempet tanya berkali-kali. Itu dia. Iya. Saya tanya berapa orang? Abang kan nanya 7 orang dan saya nanya nggak sekali kan? Iya. Malah saya bilang takut ongkosnya kurang bang. Oh enggak kata dia. Ternyata pas hujan dan mogok itu dia ngeliat tuh ternyata ada satu orang bajunya biru, rambutnya setengah gondrong lebat, adanya di belakang. Pas mogok anak-anak turun, kok dia kagak ada? Saya kira dia kemana? Pas mogok lagi, udah nyala, masuk lagi, dia ada lagi bang. Dia ada lagi, pas mogok lagi, tas dorong lagi, kok dia nggak ada? Nah dia udah mulai ngerti tuh, wah ini bocah ngikut. Entah makhluk halus itu, entah makhluk halus mana dia ngikut. Cuman saya nggak berani nyeritain, takutnya abang nggak jadi naik salak katanya. Oh iya, karena mau daki dulu bang. Iya. Nah dari situ teman-teman udah cerita lagi, tadi gue juga ngeliat pocong gini. Nah teman-teman saya itu sebenarnya orang yang anti banget horor bang. Berarti kalau ngomong itu bisa terpercaya banget dong. Nah dari pendakian tuh di gunung tuh malah saya yang nggak ngerasa apa-apa. Nah pas udah mau nyampe kita dianterin sampai stasiun Cidahu. Berarti si abang-abang angkot ini ngelihatnya ada 8 orang di mobil. Ada 8 orang. Tapi pas turun kok 7 orang. Iya. Nah makanya kita juga heran. Jujur kalau diceritainnya pas naik kita takut bang. Iya. Takut untuk ngelanjutin jujur aja sih. Nah akhirnya kita pulang, kita salam-salaman sampai kita berangkat dari stasiun Bogor tuh hari Rabu apa Kamis gitu saya lupa. Barang orang kerja saya pulang ke rumah. Nah saya kira tuh pendakian itu selesai sampai situ, ternyata berlanjut. Terornya. Nah jadi malam tuh saya udah di hari Jumat tuh saya udah mulai ngerasa meriang. Oh Badan ini ngomongin yang tadi abang kena penyakit. Iya. Jadi awalnya tuh saya ngerasa di belakang pinggang saya sini nih kayak panas, gatel, Kayak herpes. Nah, pas saya di situ bokap sama abang tuh lagi nggak ada, lagi pulang ke Jawa, lagi ke Banyuwangi. Sisa sama nyokap sama teman-teman. Lama-lama sama nyokap nih ya dibikinin apa dah, disangkanya mah kurap bang. Iya, Sangkanya lu kurap. nggak pernah mandi soalnya bang ya? Ya mandi dong, kalau nggak mandi kagak ganteng bang. Nggak masuk ke sini. Siap. Akhirnya pas kita kasih tahu ke nyokap, sama nyokap tuh dikasih kapur apa gimana kita nggak ngerti. Dibalurin tapi apa kayak pecah gitu. Si herpes tuh kayak pecah. Cuman kita nggak tahu tuh itu herpes apa karena juga penyakit gituan tuh ya orang cuman taunya herpes aja. Iya, karena kayak gatal-gatal merah. Iya. Gitu. Nah, pas pecah tuh ternyata merembet bang. Merembet dari 1 titik, 2 titik, lama-lama itu sampai pinggang. Di hari kedua itu makin pecah lagi sampai pantat, sampai bokong. Akhirnya Ke depan nih. sampai, mohon maaf ya, sampai ke kelamin tuh bang. Akhirnya kita sama nyokap tuh disuruh ke dokter. Kita ke dokter, kita ngecek. Dokter bilang ini herpes katanya. Sama. Oh ya udah kalau herpes dipakein obat aja, ini dikasih salep. Tapi dikasih salep, dikasih 2, enggak, udah habis, kita belanja lagi sampai habis 4 salep. Itu sakit, itu melepuh tuh enggak kelar-kelar, malah makin banyak. Sampai mungkin bisa dibilang dari atas ini di bawahnya perut, di perut sini nih sampai lutut itu melepuh semua, bintik-bintik. Rasanya tuh panas, gatel, perih, pegel, semua ada di situ bang, rasa ada bang. Akhirnya saya pokoknya yang membuat PR tuh kalau pecah merembet, jadi jangan sampai pecah. Nah, berarti lu kalau tidur gimana tuh bang? Dijagain bang, tidur dijagain, jadi kalau diri sedikit, berarti? Ya enggak dong, enggak dong, emang kita vampir bang, ya kan? Mau semuanya ngerokok ya?
Boleh bang, silakan minum juga bang, diminum. Oke. Lanjut. Sampai vampir. Vampir. Mungkin kita vampir bang, ya kan? Iya mak. Akhirnya pas udah gitu, itu udah berlanjut tuh udah sekitar penyakit tuh dari kita ngerasain sampai naik pulang naik gunung tuh udah sekitar 2 mingguan bang. Ya sakit. Berarti lu ini Wah, itu lama banget bang. Lama banget bang. Sampai temen-temen tuh yang kita bareng naik gunung tuh ngejenguk. Sampai mereka tuh kaget ngeliat lukanya kayak, wah ini luka apaan nih? Iya. Malah mereka bilang tuh, ini lu kesiram minyak kali. Kalau siram minyak kan Karena kayak luka bakar. kayak ya? luka bakar. Iya. Entah herpes atau gimana lah, saya nggak ngerti. Ada yang bilang, temen bilang ini kena binatang, kayak tomcat gitu kan. Iya. Ada yang bilang kena minyak, ya kan. Ada yang bilang herpes. Akhirnya ada satu kabar baik bang. Jadi pas ada satu momen, saya pagi-pagi tuh karena nggak bisa tidur kan, ngeliat nahan rasa sakit ini, Nggak nyaman lah ya. gak nyaman banget. Ada tukang bubur lewat, bubur langganan saya panggil si Ijo karena pakai motor warna hijau. Saya beli, dia ngeliat jalan saya pincang, dia nanya, dia memang orang kampung asli bang, orang kampung CBL sana tuh, dia asli sana. Buak lah ya, Buak. 16 C. Bubur bener, ya kan Iya. kampung bubur tuh Iya. kan. Akhirnya dia nanya, lah lu kenapa dah jalannya pincang? Iya dah. Saya nanya, emang mau lihat emang luka saya, katanya. Coba lihat, kata dia. Pas saya buka dia kaget bang, buset, Gede juga. gede juga. Enggak dong. Lukanya ada kan? Oh, iya. Lukanya kan? Ini abang lukanya. ngeliat apa nih gede juga? Lihat lukanya lah bang, masa itunya bang, ya kan? Iya iya. Akhirnya ngeliat lukanya dia terkejut banget tuh bang. Wah, apa yang lo rasain, katanya? Tahu bang, gue ngerasain panas, gatel, perih, pegel, wah pokoknya sakit ada di situ semua dah. Gue agak tahan banget ini. Udah berapa lama ini? Udah 2 mingguan dah bang. Saya bilang, ini penyakit apa sih? Saya gituin. Iya. Ini mah dampak, katanya. Danta. Dampak. Danta mau orang danta, gak jelas bang. Ini mah jelas penyakitnya. Dampak. Dampak. ya. Kalau kata dia mah, orang-orang kampung situ kan namanya dampak. Dampak. Lah, saya nggak banyak omong. Ini obatnya apa? Saya gituin. Kata dia gini, ini rada sedikit obatnya juga rada sedikit. Saya bilang aneh, untuk malah orang yang pertama kali dengar cerita ini kayak, ah masa sih itu obat gitu. Jadi kata dia gini, lo cari perawan yang nikah sama duda, entah saat ini entah dulunya, suruh ngunyah daun pete, abis itu disembur ke luka lu. Lah kita kan ngerasa, wah PR amat satu orang kita tanya. Ya kan masa lu nikah, ya kan gitu kan nggak etis ya bang. Iya. Akhirnya saya bilang sama nyokap, "Ma, kata tukang bubur, obatnya begini. Yaudahlah, ntar mau cari," katanya. Si Duda ini. Si Duda sama perawan. Nah, akhirnya sekitar jam 9 nyokap keluar, jam setengah 12, jam 11 tuh nyokap nelpon. Ada nih ketemu nih, lah kita seneng banget bang. Iya. Wah, Gacor juga tuh. gacor juga nih kan. Akhirnya yaudah dibawa, kita dibawa dulu bang, pakai mobil bang. Oh, lu ke sana bang, bukan si Duda masih Bukan, perawan karena- ini nyamperin lu. Udah sepuh orangnya bang, Oh, udah berumur. udah berumur, bahkan umurnya itu saya tanya tuh neneknya itu 75, kakek-kakeknya ini mau 90. Oh, ini karena dia nyari perawan zaman dulu bang, Iya. bukan sekarang. Bukan sekarang. Nah itu Dia udah berumur. yang saya kagetin juga, kok bisa ketemu gitu. Ternyata memang penyakit itu memang beredar tuh ada bang. Memang dampak. Si Danta ini. Dampak dong. Dampak. Kalau Danta kan nggak jelas bang. Akhirnya kita dibawa lah bang ke satu daerah namanya itu Selang Bojong. Wah, dari belakang tuh. Daerah belakang tuh, Iya. arah mau CBL. Kita masuk. Nyokap tuh dipanggil Nyai waktu itu. Nyai, mana anaknya? Katanya. Iya. Ntar dikit lagi datang. Ternyata di situ memang orang rata-rata tuh nenek-nenek semua yang di situ tuh tinggal. Nah kita datang. Nah ini anaknya datang nih katanya. Ya udah turun. Ternyata warga tuh pada ngeliat bang. Jujur kita malu ya.
ya kan lukanya kan sampai dalam-dalam ya. Iya. Kita rela ditontonin biar sembuh bang, asli biar sembuh. Oh itu syaratnya. Ya enggak juga. Oh, Kalau syaratnya kan ya itu malu juga kan bang. Iya. Cuman gas aja deh kalau untuk kesembuhan mah. Akhirnya pas dia ngeliat lukanya, dia teriak kayak, ya Allah, ini mah dia ngikut. Lah saya kagak tahu ya dia ngikut gimana katanya. Akhirnya nyai yang satu lagi tuh yang nenek yang lain itu disuruh ambil pete, daun pete kata dia. Emang dikunyah bang, bener. Saya mah kagak ngomong, emang bener ya dikunyah. Malah dia ngomong, ambil sekitar berapa tangkai, dikunyah, warga nontonin, disembur bang. Badan saya tuh yang luka-luka, itu jujur. Bau bang, bau apa? Oh enggak dong. Karena saya fokus lukanya Penyakitnya, bang. Bang, Iya, meskipun bau juga saya mah gas aja dah, saya tahan. Pasti sembur bang. Saya orang yang percaya tapi nggak percaya gitu-gituan. Saya percaya makhluk gaib tapi saya kurang percaya gitu-gituan. Tapi pada saat itu pasti sembur. Itu detik itu juga luka yang saya rasain tuh hilang. Itu rasanya ya, bukan kayak lukanya tuh udah hilang juga, enggak. Rasanya dulu. Oh rasanya dulu. Iya. Nyerinya, Nyerinya kayak tadi yang pegel, panas, gatel. Wah itu tiba-tiba sekejap hilang ya. hilang. Badan saya kayak ngerasa enak banget. Nah, ditanyalah sama si nenek ini. Ini mah api kata dia. Api. Emang lu habis dari mana tong? Katanya. Saya mah seminggu yang lalu mah nggak habis dari mana-mana karena ini penyakitnya udah lama, udah mau nyampe 3 minggu. Tapi terus akhirnya saya keluar itu ke Gunung Salak. Kata dia, pantes dia ngikut katanya. Ini titiknya di sini nih. Emang bener bang. Pertama tuh di pinggang. Iya. Yang kedua di sini nih. Mungkin kalau herpes kan bebekas ya. Iya bener bang. Bekas kan, pas disembur tiba-tiba tuh ya memang sekitar setengah jam tuh kita ngobrol kering tiba-tiba, kayak luka yang jadi kering aja. Detik itu juga saya ngerasain enakan, kata dia gini, ini kalau kagak disembuhin, lu bisa lewat, asli bang, karena memang teman saya juga nyari informasi, kalau itu lukanya muter sampai, karena ini yang nyisa tuh sini doang bang, yang belum, itu kalau muter kabar yang beredar kita bisa lewat. Saya sangat alhamdulillah gitu. Nah saya nanya, dampa tuh penyakit apa sih nek? Kata dia gini, dampa tuh penyakit orang jorok. Lah saya mah mandi saya gituin. Iya. Mandi saya mau pakai sabun sikat gigi, bukan jorok itu kata dia. Jadi itu penyakit, ada orang berzina di salah satu tempat. Tapi orang itu di luar pernikahan, tapi orang itu matinya di situ juga pada saat itu. Entah itu gancet, entah itu lagi apa, kaget atau gimana, tiba-tiba pokoknya mati di situ. Tempat itu lu dudukin dia ngikut. Makanya rasanya panas. Nah, nyokap itu pas saya mulai istirahat itu sebelum malam kejadian tuh katanya tuh saya suka ketawa-tawa bang. Kayak orang ngigo. Cuma ketawa-tawa. Dan itu nggak sekali, dan itu kan udah jalan 2 minggu. Entah itu berkali-kali kayak contoh entah jam 2 malam tiba-tiba gitu. Tapi matanya masih merem. Nah kita juga kayak masih belum nangkep tuh bang. Akhirnya ternyata kita punya teman orang kampung juga bilang itu dampa, penyakit orang jorok. Nah kata dia nanti kami kesini lagi ya katanya. Ini mau disembuhin yang titik yang ini. Yang mana tuh bang? Yang di sini sama di sini bang. Ya kan? Karena di sini katanya orang si makhluk ini nempelnya di pinggang awalnya sama di sini nih. Karena emang di sini tuh bisa dibilang sakitnya tuh luar biasa bang. Luar biasa banget. Sekarang masih kayak sono lagi. Dari hari pengobatan itu pertama kali sampai kita hari Kamis itu sekitar 2 hari. Pertanyaan saya tuh luka bakar mana yang 2 hari itu hilang? Nggak ada bang. Oh berarti luka abang semua hilang nih? Nggak ada bekas kayak cacar mungkin ya? Yang sisa-sisa ini tuh hilang bang. Yang ini doang nih, cuman kayak luka kering aja, kayak luka udah lama kering. Cuman 2 titik ini doang. Karena memang susah lama kata. Tapi dia masih ada nggak sampai sekarang bang lukanya? Sisa-sisanya?
kayak setitik dua titik ada, cuman di sini doang nih, sama di sini. Nah itu dia juga, saya juga kaget ngeliat gini, lah ini karena saya jarang tidur, itu saya tidur jam 12 siang sampai jam 8 malam, saking nahan itu sakit yang udah kelar, basian yang kemarin tuh kan. Nah dapat sehari setengah tuh luka udah nggak ada. Hilang gitu aja ya? Kalau padahal kan berarti kan ada bekasnya dong. Iya, nggak ada sama sekali. Padahal itu dari bawah lutut sampai atas ini itu melepuh semua bang. Nah akhirnya saya ngobrol sama teman saya, ternyata kalau di Salak tuh via Pasir Rengit itu rata-rata naik via Pasir Rengit atau Cidahu yang begini tuh kayak adalah beberapa penyakit yang dampak. Cuman di beda daerah tuh beda nama bang. Ada yang bilang dampak, ada yang bilang api, ada yang bilang apa. Nah makanya dari situ tuh itu kisah yang menurut saya lumayan apa ya. Saya jujur kalau untuk kesono lagi ada hati kayak nggak mau sih. Ngeliat kejadian luka itu seperti itu saya juga takut ngeliat kayak gitu. Karena itu rasanya kurang enak banget. Iya. Gue mau tanya bang, itu kok bisa ada betap di atas gunung, gimana ceritanya? Nah, itu gini bang, 2 bulan sebelum saya naik, teman nongkrong saya tuh naik juga, naik Salak. Cuman dia tuh naiknya tuh kalau nggak salah, naiknya tuh sama dari Cidahu juga. Dia nanya, karena kita saling curhat kan, mana kemarin Salak, gini-gini kan. Kata saya, wah sedep dah, saya gituin. Saya ditanya begini sama dia, lu ketemu betap nggak? Oh emang udah ada tuh betap sebelumnya? Ada, kata dia gini, betap bak mandi loh, kata dia. Saya inget-inget, oh ada, saya bilang ada. Cuman di atas, saya gituin. Lah di atas? Iya. 2 bulan lalu itu di trek bang, di trek. Lah saya nanya, itu betap tuh di atas gunung tuh apa sih? Apa emang pernah dibangun homestay? Iya. Apa pernah dibangun penginapan? Apa sih? Nah dia cerita lah, jadi ternyata dia ngulik informasi bed up itu ada, memang udah dari beberapa tahun yang lalu. Untuk apa? Jadi pas Sukhoi nabrak, kejadian itu mayatnya itu kan nggak utuh bang. Ada yang sisa kakinya doang, evakuasinya ada sisa kepala doang, ada yang memang udah angus, ya kan. Nah betap itulah yang ngambil bagian-bagian tubuh dari korban Sukhoi itu sendiri. Nah sama orang nggak tahu lah sama tim SAR atau gimana itu ditinggalin. Tapi anehnya itu betap itu sering yaitu pindah-pindah. Ya sekarang orang naik gunung bawa tas aja udah repot ya. Masa mau pindah-pindahin. 2 bulan teman saya lalu itu dia nemu di trek. Nah pas saya naik itu dia nemu di atas. Jadi ya kalau dibilang buat bagian organ tubuh berarti kan air yang saya minum kan bekas darah ya atau bekas organ tubuh itu. Jujur itu saya merinding banget denger itu, merinding banget. Makanya nggak tahu ya sampai sekarang tuh teman-teman yang naik Salak tuh betap itu masih ada apa enggak, saya nggak tahu sih. Apa memang udah dibawa apa gimana. Identik tuh bang, lumayan identik tuh kalau betap itu. Oh iya bang, setelah kejadian di Gunung Salak itu kira-kira lu ada trauma kah atau apa, naik gunung lagi atau kegiatan alam yang lainnya? Jujur sih lumayan trauma ya bang ya, karena itu menurut gua parah banget. Gua sempat itu dari 2016 tuh gua 2 tahun atau 3 tahun tuh gua jarang banget berkegiatan alam, sangat jarang banget. Gua justru hindarin karena gua nggak mau kejadian seperti itu lagi, karena itu menurut gua jangan sampai, malah kalau bisa penyakit itu jangan ada lagi lah. Apalagi sampai ke teman-teman ya, karena itu satu, kenapa penyembuhannya nggak semua orang ngerti, dan nggak semua mungkin orang nemuin obatnya karena sangat aneh ya kayak gitu. Tapi di 2021 gue udah mulai berkegiatan alam karena mungkin satu, gue udah mulai sadar ternyata hal goib itu memang ada. Karena gue beberapa kali tuh ikut kayak seminar tentang alam. Kayak contoh kita berkegiatan alam tuh ternyata makhluk halus tuh memang sangat sedikit dibahasnya. Artinya gini, kita tuh lebih ke kitanya bang yang safety.
Berarti ini pesan-pesan buat para penonton ya Bang ya? Boleh Bang. Jadi gini sih, pesan-pesan gini. Pertama, banyak keselamatan yang harus difikirkan di dalam berkegiatan alam ya Bang. Yang pertama mungkin mental. Karena nggak semua orang mentalnya sama. Apalagi ada beberapa gunung yang memang nggak bisa diremehkan gitu. Iya. Tapi memang semua gunung tuh sama, tapi kondisi gunungnya tuh berbeda-beda. Terus yang kedua, pengetahuan. Karena kehidupan kita di kota atau di rumah atau di pekerjaan, di alam tuh sangat berbanding terbalik. Yang biasanya kita mungkin masak, udah ada, ini masak suruh sendiri. Iya. Terus kayak yang ketiga nih, tentang peralatan. Kalau gue pribadi mungkin alat, pengetahuan, dan mental tuh nyawa kedua setelah kita punya nyawa. Jadi etika-etika di gunung tuh seperti kayak itu nggak, memang hal-hal kecil tapi itu sangat, menurut gue itu sangat membantu. Kayak buang puntung jangan sembarangan. Terus kayak berbicara yang sopan karena kita memasuki wilayah orang ya Bang. Iya. Terus kayak jangan pernah membuat onar, seperti kayak di gunung kan sekarang banyak lah pakai musik. Nah, itu menurut gua sih dikurang-kurangin lah. Kita memang berkegiatan alam yang normal-normal aja. Terus kayak jangan bawa-bawa obat-obatan atau minum-minuman terlarang, karena itu menurut gua juga termasuk yang mengotori lingkungan. Artinya jadilah pendaki yang beretika dan berilmu Bang. Karena kegiatan alam tuh sebenarnya itu berkegiatan olahraga yang sangat ekstrim. Buat teman-teman di rumah yang naik gunung, diperhitungkan lagi, dibaca lagi, dilengkapi lagi alatnya, karena itu mental, alat, pengetahuan tuh nyawa kedua setelah kita punya nyawa lagi, teman-teman. Oke, sekian teman-teman, ini cerita dari Bang Steven. Diambil sisi buruknya, Dia meleset Bang.